Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dalam kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan tentang cara duduk tasyahud di salat yang 2 rakaat. Apakah itu caranya ibtirosh seperti tahiyat awal atau caranya tawaru seperti tahiyat akhir. Kita akan bahas di sholat yang 2 rakaat, baik itu sholat sunnah yang 2 rakaat atau sholat subuh yang 2 rakaat. Cara duduk tahiyatnya itu bagaimana? Kita akan bahas karena ini masalah penting. Sholat kaitannya, sholat itu adalah ibadah. Dan sholat itu apalagi menjadi rukun Islam. Maka Nabi bilang bahwa bila sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian itu sholat. Hadis riwayat Bukhari di sahihnya jilid 1 nomor hadis 129. Jadi kalau kita sholat maka kita harus nyunah, harus ngikutin apa yang dituntunkan oleh Rasulullah itu. Lalu bagaimana duduk tasyahudnya di sholat yang 2 rakaat? Saya akan bacakan hadis riwayat Bukhari nomor hadis 165 dengan kategori hadis sahih. Ini terdapat di dalam subbab as-salatus sunnah li julusi fit tasyahud, yaitu salat sunnah bagaimana duduk di salat yang jumlah rakaatnya 2. Saya bacakan matan hadisnya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, "Ana kuntu ahfadakum li salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku hafal sekali. Aku akan bacakan untuk kalian tentang salat Rasulullah. Ra'aitu, aku melihatnya seperti ini. Idza kabaro ja'ala yadai hida amangkibaihi. Rasul itu kalau takbiratul ihram, kata Abu Sa'idi, dia itu mengangkat tangannya sejurus dengan bahu. Jadi yang kita ketahui bahwa angkat tangan takbiratul ihram itu bisa sejajar dengan bahu atau bisa sejurus dengan telinga. Itu. Yang kedua, wa idaroka amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasyara dhahrahu. Rasul itu kalau ruku ia meletakkan telapak tangan kanannya di lututnya dengan telapaknya yang dibuka memegang lutut, lalu ketika ruku punggungnya itu dibungkukkan sehingga menjadi lurus. Hasyara dhahrahu. Wa idza rafa'a, dan kalau i'tidal bangkit dari ruku, rafa'a ra'sahu istawa hatta yauda kullu faqadin makanahu. Rasul kalau i'tidal itu dia ngangkat kepalanya dengan tangannya sejurus telinga, kemudian yauda kullu faqadin makanahu, dengan mengembalikan seluruh ruang tulang rusuk ruasnya sehingga dalam keadaan posisi tegak lurus berdiri itu bangkit dari ruku. Fa'idha sajada, kalau Nabi itu sujud ketika sholatnya, wa do'a yadaihi ghairu mubtarasin wala qabidihima. Jadi Nabi itu kalau sujud ghairu mubtarasin, tidak terlalu buka sikutnya sampai ganggu temannya, atau terlalu menutup, dikempit sehingga jadi gak sempurna sujudnya atau terasa sesek ya karena ngempit. Wastaqbala bi atrafi asabi'i, dan dihadapkan semua ujung-ujung jarinya, berarti kakinya ditekuk ini, tangannya lurus di depan, di bawahnya bahu ini, atau dekat dengan telinga boleh. Itu ketika sujud. Dan faida jalasa fi rak'ataini, dan kalau duduk tasyahud di rakaat kedua, jalasa ala rijlihi yusra. Nabi itu
duduk di telapak kaki kiri. Jadi duduknya iftirash ketika di rakaat kedua. Bunyi hadisnya jelas, fa idza jalasa fi rakaataini, kalau duduk di rakaat yang kedua, duduk tasyahud awal, jalasa ala rijlihi yusra. Nabi itu menduduki telapak kaki kiri dengan kaki kanannya ditegakkan. Ya seperti duduk tahiyat awal. Itu namanya duduk iftirash. Yang kedua, hadis ini dilanjutkan, wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan kalau sudah duduk di rakaat terakhir, maka qadama dimajukan, rijlahu yusra, kaki kirinya, wa nasaba yumna, lalu ditegakkan kaki kanannya. Ya seperti tahiyat akhir itu, jadi kaki kirinya masuk sehingga qa'ada ala maq'adatihi, lalu duduk di lantai. Jadi pantatnya mengenai lantai karena kaki kirinya masuk, lalu kaki kanannya tegak. Jadi ini namanya duduk tawaru, duduk di rakaat terakhir. Jadi bunyi hadisnya, idza jalasa fi raqatil akhirah, kalau duduk di rakaat terakhir, maka duduknya itu dalam keadaan tawaru. Rakaat terakhir kalau salatnya itu 2 rakaat, ya berarti itu tahiyatnya tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Kalau salatnya 3 rakaat, tahiyat akhir itu yang kedua. Kan ada 3 rakaat, di rakaat kedua kan tahiyat awal. Tahiyat akhirnya di rakaat ketiga. Kalau saatnya 4 rakaat, maka tahiyat akhirnya ya di rakaat keempat, berarti tahiyat awal itu di rakaat kedua. Jadi dalam hal ini kita mengetahui ada 2 cara duduk. Yang pertama adalah duduk iftirash. Duduk iftirash dengan menduduki telapak kaki kiri itu, ini dilakukan ketika orang itu satu, dia duduk di antara 2 sujud. Itu duduknya iftirash. Yang kedua, ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya, kan duduk dulu sejenak, itu iftirash. Yang ketiga, dia duduk ketika tahiyat atau tasyahud awal, maka duduknya adalah iftirash. Yang kedua, duduk tawaru. Tawaru itu dengan kaki kirinya dimasukkan di bawah betis kaki kanan, dengan kaki kanannya telapaknya itu diberdirikan. Duduk tawaru ini dipakai ketika duduk di rakaat terakhir, di tasyahud terakhir. Entah itu salatnya 2 atau salatnya 3 atau salatnya 4, maka kalau itu terakhir duduknya adalah tawaru. Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i itu menegaskan bahwa duduk macam apapun yang dilakukan oleh seorang dalam salatnya itu salatnya tetap sah. Lalu ditegaskan duduk iftirash itu adanya di tasyahud awal, sedangkan duduk tawaru itu disunahkan di yang terakhir, di tahiyat terakhir. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada kalimat wa idza jalasa fi raqatil akhirah, kalau duduk di rakaat terakhir maka duduknya itu dengan tawaru, karena ada kalimat fi raqatil akhirah, di rakaat terakhir. Rakaat terakhir itu ya kalau 2 ya berarti pas kedua itu namanya tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir maka tuntunannya adalah dengan tawaru. Ada hadis yang menguatkan terhadap hadis Bukhari tadi, itu adalah hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi ada penegasan dalam musnad Ahmad nomor hadis 252 jilid 1 di musnad itu, ada hadis penegas bahwa summa sana'a kadzalika hatta idza kanat
rokaatul lati tangqadi fiha shalah, maka akhara rijlahu yusra wa qa'ada ala shikkihi mutawarrikan tsumma salam. Jadi Nabi itu kalau sampai kepada kanat rokaatul lati tangqadi fiha, rakaat terakhir yang akan ditutup dengan salam, maka cara duduknya akhara lahul yusra, lalu kaki kirinya itu ya dimasukkan, wa qa'ada ala sikkihi mutawarikan, lalu duduk di lantai dengan tawaruk, setelah itu lalu salam. Jadi riwayat Ahmad ini lebih menegaskan terhadap riwayat Bukhari di atas. Bahkan Ahmad menambahkan zada Ahmad qalu, lalu para sahabat yang berkumpul dengan Abu Sa'id itu berkata, sodakta, kau benar. Hakada kana yusolli Rasulullah SAW, seperti ini memang sholatnya Rasulullah SAW. Jadi simpulannya adalah bahwa wa idza jalasa fi raqatil akhirah, kalau duduk di rakaat terakhir, entah itu salat 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, kalau itu rakaatnya terakhir, maka tahiyatnya namanya tahiyat akhir. Karena tahiyat akhir qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra, dimasukkan kaki kirinya dan ditegakkan telapak kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, lalu duduk menduduki lantai. Ya, jadi posisi tawaruk. Jadi penjelasan di kesempatan ini lebih menegaskan bahwa sholat yang 2 rakaat atau yang 3 rakaat, yang 4 rakaat itu kalau berada di rakaat terakhir berarti melakukan tasyahud akhir, maka bila tasyahud akhir duduknya adalah dengan duduk tawaruk. Entah itu sholat subuh atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang 2 rakaat. Kalau dia sholatnya cuma 2 rakaat, berarti rakaat kedua itu adalah rakaat akhir, sehingga namanya tasyahudnya tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir maka duduknya adalah tawaruk. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini menjadi ilmu, menjadi pegangan, menjadi bekal, dijadikan dalil untuk kita melakukan sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Karena sholat itu rinciannya baku, tuntunannya jelas, bahkan Nabi nyuruh sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.